Corona datang tiba-tiba, tak mengenal strata atau status sosial kita, usia, juga agama. Virus ini tak pilih sasaran. Sampai video ini dibuat, angka kasus positif corona membumbung tinggi setelah sebelumnya sempat sedikit melandai. Sahabat amal, Anda, saya, kita semua kaget ketika pemerintah mengumumkan status darurat kesehatan masyarakat atas dampak pandemi COVID-19. Kita harus sadar bahwa virus ini serius. Untuk mengurangi penyebaran virus corona, banyak kebijakan baru di berbagai sektor dibuat oleh pemerintah. Protokol kesehatan menjadi kampanye masif dan harus dipatuhi. Ekonomi terguncang, semua tercemar dengan dampak itu. Ada yang tak bisa jualan, gaji karyawan berkurang, bahkan dirumahkan. Tak heran jika angka orang miskin bertambah. Demikian juga kasus gangguan jiwa di masyarakat. Semua tak siap. Hampir 1 tahun pandemi COVID-19 bersama kita. Berat? Iya. Menyerah? Enggak. Sahabat amal, musibah dalam bentuk apapun pasti akan dialami manusia. Allah telah menyampaikan dalam Al-Quran, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Surat Al-Baqarah 155. Sahabat amal, pandemi ini mengajarkan banyak hal. Ada yang lemah lalu menyerah, ada yang tetap berjuang meski semua serba gak gampang. Mereka memilih ubah kepanikan menjadi sebuah tantangan. Salah satunya adalah Ibu Marginum. Sebagai guru ngaji, dia juga terkena dampak pandemi. Bagaimana dia harus tetap kuat agar para murid dan orang tuanya optimis pada situasi sulit ini. Ketika pemerintah mengharuskan sekolah tutup, bagaimana perasaan ibu sebagai seorang guru? Saat itu terasa berat, berat menerima apa yang diinstruksikan oleh pemerintah. Apalagi sekolah kami itu kan sekolah menghafal Al-Quran, terus kemudian juga balita. Nah, dengan pertemuan tatap muka ya, sekolah tatap muka saja harus banyak inovasi gitu ya. Itu baru anak-anak mau menirukan bunyi, apalagi untuk online sekolah daring. Itu kami sebagai guru itu ya sangat berat sebenarnya kalau harus daring sekolahnya. Baik, meski ibu kaget, bagaimana ibu mendukung para wali santri yang juga kebingungan karena anak-anaknya tidak boleh ke sekolah? Kami selalu menyampaikan kepada wali santri, gitu kita menyebutnya ya, itu bahwa hal ini kita tidak mengalami sendiri ya, tapi seluruh lini kehidupan itu semua mengalami yang harus lockdown seperti ini. Bukan hanya Indonesia juga, tapi seluruh dunia. Dan karena ini memang pandemi yang kita harus mengikuti anjuran pemerintah, ya kita harus mengikuti aturan itu ya, dengan sekolah daring ya. Karena kami beri pengertian juga kalau kemudian kita tidak mengikuti sekolah daring ini ya, karena ada juga wali murid yang anak saya sekolahnya nanti saja kalau sudah offline. Itu kami beri penguatan-penguatan kalau anak ibu daring ini tidak mengikuti, nanti justru akan ketinggalan ya, karena tidak tahu pandemi ini kapan akan berakhir. Jadi lebih baik ya ibu-ibu ya itu wali santri memasukkan putrinya walaupun daring, insya Allah tetap ada yang bisa diambil oleh putra putri ibu dengan cara daring. Ada nggak wali santri yang kangen sekolah, kangen sama ibu gurunya? Tidak
Cuma ada lagi sebagian besar memang seperti itu. Sampai ada yang malam-malam itu buka lemari, ambil seragamnya, pakai seragam, bundanya suruh foto, suruh ngirimin bukunya. Terus bilang, "Bu guru, aku mau sekolah." Bagaimana ceritanya? Ibu tetap mengajar ngaji dengan cara mendatangi rumah wali santri meski situasi pandemi berlangsung. Ya, ini kenapa kemudian saya bisa dibilang nekat gitu ya, karena aturannya kan memang harus daring gitu. Kenapa saya kemudian luring gitu ya mendatangi santri ini? Cuma santri-santri ini Bu yang memang perlu kita dampingi secara offline. Kalau memang santri yang sudah bisa bagus, orang tuanya juga bisa mendampingi dengan bagus, itu tetap kita online saja. Tapi memang ada beberapa anak yang memang untuk online itu terkendala. Akhirnya kami ngambil kebijakan bismillah ya, dengan menjaga protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah, kita datangi mereka. Dan alhamdulillah ya sampai sekarang tidak ada masalah dengan pihak guru ataupun muridnya. Aman-aman saja maksudnya seperti itu. Pesan apa yang Bu Mar ambil dari pandemi ini? Ya yang jelas kita sebagai manusia itu hanya bisa membuat rencana-rencana, planning-planning seperti kurikulum pendidikan, kalender-kalender pendidikan yang sudah ditentukan seperti itu. Tapi kalau Allah berkehendak lain ya, dengan adanya pandemi seperti ini saja, rencana-rencana manusia itu kan bisa gagal semuanya gitu. Yang kaljuknya itu aturan liburan itu Desember ini sudah dari pertengahan Maret itu sudah anak-anak di rumah ya. Jadi memang ya kita harus benar-benar menyadari bahwa kita itu lemah ya. Yang maha kuat hanyalah Allah ya. Tapi tidak kemudian kita tidak punya planning ke depan, tetap kita harus punya planning ke depan. Tetapi ketika Allah berkehendak lain, kita ya harus menerima, harus sabar, banyak istighfar. Ya mungkin adanya pandemi ini mengingatkan kita ya, kemarin-kemarin kita terlalu terlalu gegabah dengan planning kita. Ternyata bisa berantakan ya, bisa berhenti dengan adanya pandemi yang diberikan oleh Allah SWT. Jadi banyak-banyak beristighfar saja. Ibu yakin wabah ini akan berakhir dan situasi akan membaik? Insya Allah yakin, karena Allah sendiri sudah berjanji kan. Allah itu menurunkan penyakit pasti ada obatnya. Allah itu menurunkan permasalahan pasti ada solusinya. Allah itu menurunkan kesulitan itu pasti ada kemudahan sesudahnya. Yakin sekali insya Allah nanti pandemi ini akan dengan bismillah ya, dengan bismillah, bahwa ketika kita itu selalu ingat kepada Allah, juga tidak meninggalkan usaha-usaha zahir gitu ya, dengan anjuran-anjuran protokol kesehatan ya, pakai masker. Kalau kami biasanya pakai face shield ya. Masker itu kadang-kadang enggak, karena kan kita mentalaki hafalan anak-anak, lesanya itu enggak kelihatan ke anak-anak, itu anak-anak sulit untuk menirukan lesanya. Itu tetap kita lakukan. Anak-anak ketika datang sekolah pun kita cek suhu, ya, kemudian cuci tangan. Ya, anak-anak juga pakai masker dan Bu Mar adalah sosok guru yang memilih tetap mendatangi beberapa santrinya untuk mengajar ngaji. Beliau yakin dengan doa dan mematuhi protokol kesehatan, kegiatan mengajar membaca Al-Quran lancar. Ini adalah Widya Nur Afifah. Ia masih kelas 6 di SD Al-Ghifari Blitar. Widya termasuk anak yang pada awalnya takut dengan pandemi dan bingung harus sekolah dengan cara daring. Apa yang Widya ketahui tentang COVID-19? Artinya virus, terus mematikan. Virusnya itu katanya mematikan, gampang menyebar,
dan bisa menjadi pandemi. Ketika pertama kali diberitahu nggak boleh ke sekolah karena wabah corona, kemudian sekolahnya harus daring, apa yang Widya rasakan saat itu? Oh, takut. Pertama denger itu takut. Lama-lama enggak. Apakah Widya selalu memakai masker? Pakai. Saya pakai masker itu karena virusnya biar nggak masuk lewat mulut atau hidung. Berarti sudah berapa lama Widya nggak ke sekolah? 8 bulan. Kangen nggak sama guru dan teman-temannya? Kangen. Kadang video call, terus WA. Ya kangen sekolah, pengen cepet-cepet berakhir pandeminya. Selama sekolah daring, apa ada kesulitan? Ya kaget karena olahraganya di depan HP. Aneh. Kita semua kan baru sekali mengalami pandemi. Apa pendapat Widya tentang pandemi ini? Ya semuanya jadi aneh karena nggak bisa sekolah, nggak bisa ketemu teman-teman, terus nggak bisa sekolah, nggak ketemu guru selama 8 bulan. Selama 8 bulan itu di rumah aja, nggak kemana-mana. Widya yakin wabah corona ini akan berakhir dan bisa sekolah seperti sebelum-sebelumnya? Saya yakin karena guru saya pernah bilang kalau selalu pakai masker, jaga jarak sama orang lain, gak deket-deket sama orang lain, terus sering cuci tangan. Dan semua keadaan akan membaik kembali membaik. Ya, saya tetap semangat walaupun sekolahnya lewat handphone. Widya harus beradaptasi sekolah lewat handphone. Bagaimana dengan Pak Didik Santoso? Ayah seorang balita ini harus menerima kenyataan, tak lagi menerima gaji bulanan. Dari mana Bapak tahu info tentang COVID? Itu dari media elektronik dan media surat kabar. Ya, dari televisi. Apa yang Bapak rasakan ketika tahu COVID masuk ke negara kita? Lalu diikuti dengan pembatasan gerak masyarakat di sekolah dan tempat kerja. Untuk kepikiran pasti perekonomian. Di situ pasti perekonomian akan hancur. Dan sedangkan untuk keluar untuk mencari nafkah belum boleh. Untuk kebijakan dari pemerintah. Jadi mau nggak mau, ya akhirnya diserabutan. Apapun itu. Berapa lama Bapak bertahan di rumah? Saya bertahan di rumah sekitar 1,5 bulan. Dulu masih bekerjanya di tempat pariwisata. Kurang lebih penghasilan saya sekitar 2 juta. Lalu? Setelah itu saya serabutan dan mencoba sampai saya dulu ke, ya istilahnya cari pekerjaan kasar apapun. Untuk bertahan, Bapak bekerja apa sekarang? Kalau untuk sekarang saya lebih ke online atau mungkin jasa, lebih tepatnya jasa juga bisa. Kebetulan ada beberapa skill yang saya kuasai, mulai dari las listrik, mungkin di komputer, tapi itu pun belum menjamin karena masa pandemi ini benar-benar sulit. Dibanding penghasilan sebelumnya, berapa yang diperoleh sekarang? 40%. Bagaimana dukungan keluarga dalam situasi yang sulit ini?
kebutuhan keluarga kalau untuk moral tetap ada, tapi untuk material mereka sama juga terkena. Bapak yakin pandemi ini berakhir? Insya Allah saya yakin, suatu saat saya yakin ini akan normal kembali, dan saya juga berharap kalau masa pandemi ini kita harus optimis. Kalau tidak optimis, kita nggak akan bisa survive dari ini. Jadi seperti kata pepatah bilang juga, habis gelap pasti terbit terang. Pandemi ini adalah uji kemanusiaan. Dokter, perawat, dan tenaga kesehatan juga unsur-unsur terkait yang sehari-hari melayani masyarakat di fasilitas pelayanan kesehatan adalah sosok yang penting dalam penanganan COVID-19. Ada juga yang punya peran penting walau tak tampak di mata orang banyak. Dia adalah Heri Suprayitno, ayah dari 2 orang anak ini, memetik banyak hikmah ketika bertugas sebagai tim pemulasaraan dan pemakaman jenazah. Sebagai seorang relawan kemanusiaan yang sebelumnya banyak menangani bencana alam, apa yang saat ini Bapak pikirkan ketika virus corona masuk ke Pasuruan? Mungkin untuk pandemi COVID ya, kalau kita sudah biasa dengan info bencana alam ya, khususnya di relawan, kalau info siaga bencana mungkin kita sudah biasa ya. Kalau sudah mengenai COVID, jujur ya, kita baru kali ini kita kena pandemi itu was-was memang ya. Cuman alhamdulillah kita bisa mempreser rasa kekhawatiran kita dengan pandemi itu dengan mempunyai jiwa untuk tolong menolong sesama manusia ya, khususnya di kemanusiaan. Kalau bukan kita siapa lagi gitu ya. Jadi kita bergerak untuk menolong gitu aja. Saat itu langsung bertugas di bagian apa? Alhamdulillah, saya pertama tugas sebagai tim pemulasaran jenazah, ngerangkap tim pemakaman. Seperti apa detil tugas tim pemulasaraan? Mungkin pekerjaan saya langsung nindaklanjuti pasien yang meninggal ya. Begitu ada perintah masuk, ada pasien meninggal, posisinya di rumah sakit Pasuruan dengan alamat ini, kita langsung bergerak ke lokasi kamar jenazah. Langsung kita sama tim pemulasaran jenazah di rumah sakit kita bantu. Karena alat kita seadanya, kita bantu desinfeksi, istilahnya memandikan, baru kita bawa ke pemakaman dengan step by step, langkah-langkah dengan pengamanan polisi, karena kita baru awal gitu ya, karena sesuatunya butuh proses gitu ya, kita nggak tahu, kita nggak sadar apa risiko kita untuk memandikan gitu ya. Jadi kita yang ditonjolkan kemanusiaan aja, kita membantu, kita ya termasuk orang pilihan ya, gitu aja Bu. Tugas Bapak beresiko tinggi tertular COVID-19. Apa yang dilakukan untuk melindungi keluarga di rumah? Jelas, memang risiko kita tinggi karena kita paling minim risiko terdampak itu 90%. Jadi cara kita menanggulangi, kita protokol kesehatan khususnya kita waktu pemakaman harus kita betul-betul diperhatikan. Khususnya waktu itu kita harus melaksanakan SOP. Saya pribadi dengan teman-teman relawan khususnya harus wajib untuk mengikuti aturan protokol kesehatan, khususnya untuk pemakaman. Cara menangani pasien, cara membuka baju, APD dan lain-lain sebagainya. Pulang pun harus gini-gini, harus dilaksanakan dengan semestinya, nggak boleh nggak dilaksanakan, wajib. Mungkin itu Bu, yang bikin kita pressure untuk biar si rumah ini nggak terlalu was-was dengan kondisi kita yang harus kontak fisik langsung dengan pasien meninggal gitu.
keluarga was-was pastinya ya. Jelas ada. Ada bilang gini, ayah sudah steril apa enggak? Contoh pertanyaan. Alhamdulillah sudah. Sudah. Kok steril? Alasan steril itu apa? Saya sudah ganti baju dari sini, di rumah sudah steril. Itu asumsi tingkat dasar saya untuk menjawab sama keluarga gitu aja. Ya agak nelongso karena kita butuh kepercayaan lebih dengan istri ya. Biar kita tujuan kita kemanusiaan ini bisa berjalan dengan lancar dengan support keluarga ya. Meskipun notabene COVID itu kita sangat-sangat minim pengalaman ya. Apa itu COVID masih belum jelas sebetulnya ya. Cuma kita salah satu pilihan dari pemerintah sendiri ya, dari Allah sendiri ke kita dikasih kelebihan ya untuk kemanusiaan semua itu aja Bu. Bagaimana Pak Heri saling support dengan sesama relawan atas segala dampak yang dirasakan masing-masing? Sempat kita mengalami teman kita terjangkit kena juga ya. Akhirnya beliaunya itu harus sesuai dengan prosedur di karantina 14 hari. Otomatis perekonomiannya untuk keluarga sudah minim, kita juga minim. Akhirnya salah satu bentuk komitmen kita itu bentuk lumbung pangan relawan itu tadi yang disponsori teman-teman relawan sekumpulan. Biar apa? Relawan juga manusia ya. Relawan juga butuh makan gitu ya. Akhirnya kita kok ngurusi wong-wong tuh relawannya nggak diurusi untuk urusan dapurnya gitu Bu. Jadi kita salah satu bentuk action kita itu membentuk lumbung pangan tadi untuk relawan gitu. Hikmah apa yang Pak Heri peroleh atas pandemi ini? Mungkin ini catatan yang sangat-sangat gak bisa dibayangkan kan, karena kita membayangkan bencana itu kan skala dari alam non alam itu kan sudah kita di shock terapi dengan virus yang sangat-sangat dahsyat ya. Harapan saya ya untuk ke depan mungkin saya kalau gak bergerak siapa lagi, karena saya di sini salah satu bentuk figur dari warga yang punya keahlian yang disuruh Allah untuk datang di posisi ini, terus kita bergerak sesuai dengan misi kemanusiaan. Jadi semuanya itu harus berjalan bersama Bu ya. Menurut saya kalau kita itu berjalan sendiri gak bisa. Apa harapan Bapak? Harus ya, kita harus move on ya, kita harus berpikir positif. Kedepannya pasti COVID selesai. Karena kenapa? Pemerintah ataupun kita sudah berupaya dengan sebegitu besarnya anggaran untuk membackup, memotong aliran pergerakan COVID itu tadi Bu ya. Otomatis optimis bahwa COVID itu akan selesai. Terus bukan selesai itu kita diam aja, karena COVID itu menurut saya sesuatu yang tidak bisa selesai untuk saat ini. COVID itu seterusnya, jadi penyakit seterusnya. Mungkin harapan manusia COVID selesai, kita bisa sesuai dengan memperbaiki kondisi perekonomian, berjalan sesuai kita semestinya gitu ya Bu ya. Jadi mungkin menjadi harapan manusia ya. Umumnya COVID selesai, kita memperbaiki sistem perekonomian sewajarnya, jadi hidup sewajarnya kembali. Mungkin keinginan-keinginan yang itu yang mungkin bermunculan yang bikin semangat kita untuk memerangi COVID itu tadi Bu. Mungkin itu. Ya Rob, Kaulah yang memiliki kami. Kekuasaanmu bukanlah misi. Hingga Kau uji kami dengan pandemi ini. Ya Allah, ya Tuhan, terima kasih telah Kau kirimkan semua ini untuk kami renungi. Bahwa ada pesan berarti untuk masing-masing dari kami. Sahabat amal, mungkin kita lupa dulu ketika orang lain tak tahu lagi cara bersedekah.
Mari kita hadir untuk menemani, berbagi, dan memberi. Sahabat amal, kita terus berjuang. Masih ada asa di tengah merepihnya semesta.